Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faqad qala jalla wa 'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai hamba Allah yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah. Bertauhidlah kepada Allah. Imanilah bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang wajib dan yang berhak untuk kita ibadahi. Karena hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang mampu dan berkuasa menciptakan seluruh alam semesta ini, yang mengatur seluruh perjalanan pergerakan planet-planetnya, makhluknya yang ada di muka bumi ini, dan yang bertanggung jawab memberikan kehidupan dan penghidupan kepada seluruh makhluknya. Oleh karenanya hanya Dialah satunya satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita taati, kita tuntuti, kita patuhi, tempat kita bergantung, bersandar dan berharap. Dan kita mengimani tidak ada Tuhan yang boleh disembah di dunia selain Allah Jalla wa'ala. Dan tentunya cara bertakwa kita kepada selain itu adalah dengan menjalankan seluruh syariat Allah, seluruh perintah-perintahnya, dan apapun yang Allah haramkan kita jauhi dan kita hindari. Karena kita mengimani semua yang Allah haramkan itu berbahaya, membahayakan keselamatan kita, baik keselamatan dunia maupun akhirat. Karena Allah Maha menyayangi dan mencintai hamba-Nya, sehingga ada hal-hal tertentu yang harus kita hindari sehingga Allah haramkan. Sebaliknya, apapun yang Allah wajibkan kepada kita, kita pun mengimani semua yang Allah wajibkan dan Allah perintahkan. Di sana terkandung manfaat yang besar yang akan kembali kepada kita semua. Kebahagiaan, kemuliaan, keselamatan, kemakmuran itu dibalik daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari setiap kali yang Allah bertutur kata yang baik dan yang benar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, maka Dialah yang benar-benar akan mendapatkan kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang berbahagia dan segenap ketua takmir, pengurus takmir Masjid An-Nur yang memfasilitasi kita semuanya dengan adanya terselenggaranya ibadah yang mulia ini, mulai dari sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian. Ini adalah ibadah yang sangat agung. Hanya orang-orang tertentu yang dipilih oleh Allah untuk bisa menjalankan ibadah yang mulia ini. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, tandanya Allah menyayanginya, tandanya Allah akan memberikan zimmah, memberikan jaminan, berikan perlindungan kepada kita, dan memberikan kasih sayang kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan amal ibadah yang mulia ini hingga akhir hayat kita,
mati dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, semoga jangan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam majelis yang mulia, majelis yang penuh berkah, majelis yang ketika kita datang dengan niat yang ikhlas hanya mengharapkan ridha dan pahala darinya, maka kita akan mendapatkan ampunannya, rahmatnya, dan insya Allah tiket surga akan Allah berikan untuk kita semua. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang fikih ibadah, agar pelaksanaan ibadah kita ini berlandaskan dalil atau ilmu supaya menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pertanyaan yang barangkali pertanyaan mewakili pertanyaan jamaah semuanya. Ketika kita sholat misalnya sudah sampai rakaat pertama dalam kondisi sujud kita, tapi pada rakaat pertama itu ada salah satu ayat dari surah Al-Fatihah yang keterima, yang terlewatkan misalnya. Contoh misalnya setelah membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, mestinya kan Maliki Yaumiddin, kelewatan langsung iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ada satu ayat yang tertinggal yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Betul-betul lupa, kelalaian. Nah, makmumnya juga sama, ya, nggak ada yang sadar kalau imamnya bacaan Al-Fatihahnya ada yang terlewatkan satu ayat. Mungkin kan tanggal tua, biasanya kalau tanggal tua potensi untuk lupa itu sangat tinggi. Begitu sujud, ya, sudah dalam posisi sujud, imamnya baru sadar, ya, ternyata Al-Fatihah saya tadi kurang satu ayat, kurang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana solusinya? Kurang satu ayat dari surah Al-Fatihah. Sementara kita tahu Al-Fatihah adalah salah satu rukun dalam sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Tinggalkan maka tidak sah sholatnya. Kira-kira kalau jenengan jadi imam misalnya, posisi sudah sujud, baru kemudian kita baru keinget kalau kurang satu ayat dari surah Al-Fatihah. Apa yang harus panjenengan lakukan? Wapas saja, melakukan ada tinggi, gitu ya? Atau bagaimana? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Jadi yang benar adalah begitu teringat dalam posisi apapun, baik posisi sujud ke, posisi duduk di antara dua sujud ke, ya, begitu ingat bahwa surah Al-Fatihah pada rakaat pertama tadi kurang satu ayat, maka segera dia harus berdiri kembali ke posisi semula, yaitu membaca ayat yang keterima tadi. Dia harus berdiri, Allahu Akbar, langsung baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus dilanjut apa? Langsung turun lagi, kembali ke sujud. Teruskan, ya, diteruskan sampai wal-dhalin, amin. Terus baca surat yang boleh baca surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, atau surat-surat yang lain. Baru rukuk lagi. Berarti rukuk, i'tidal sampai sujud yang sudah
yang sudah telah dilakukan tadi itu dianulir, tidak dianggap. Jadi dia harus kembali ke tempat berdiri sendiri. Rakaat pertama membaca ayat yang terlewatkan sampai selesai. Tidak perlu mengulang dari awal, tidak. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tidak. Tapi cukup dimulai dari ayat yang ketinggalan saja, tapi dibaca sampai selesai, kemudian dilanjutkan baca surat-surat yang lain, dilanjutkan dengan rukuk, i'tidal, lalu sujud. Itu yang benar. Dan nanti ketika sudah tahiyat akhir, dibaca bacaan doa tahiyat akhirnya sampai selesai. Sebelum salam, jangan salam dulu. Di sana ada sujud sahwi. Ya, di sana ada sujud sahwi. Berapa kali sujud sahwinya? 2 kali. Jadi setelah baca at-tahiyyatu lillah was-shalawatu thayyibat dan seterusnya sampai innaka hamidum majid, terus dilanjutkan dengan doa-doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar wa min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan doa-doa yang lain sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Minta supaya kita iman kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Doakan orang tua kita agar diampuni dosa besarnya, dimaafkan semua kesalahannya, dimasukkan surga tanpa hisab tanpa azab. Ya, doakan anak-anak kita agar menjadi hamba-hamba Allah yang saleh, yang taat, yang beriman, yang bertakwa, yang mulia dunia mulia akhirat. Nah, setelah itu baru kita sujud sahwi 2 kali. Apa yang dibaca dalam sujud sahwi? Tasbih subhana rabbiyal a'la. Berapa kali? Bebas. 3 kali boleh. Lebih dari 3 boleh tidak? Boleh. Tidak dibatasi. Maksimalnya tidak dibatasi. Minimal sekali. Ya. Kalau setengah boleh nggak? Minimal sekali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Lalu kita duduk di antara dua sujud Allahu Akbar, kemudian sujud lagi Allahu Akbar, sujud sahwi yang kedua. Setelah itu salam, tidak sujud akhir lagi, langsung salam. Ya, itu sudah terbayang ya, kira-kira. Itu kalau ingatnya pas masih di rakaat pertama. Bagaimana kalau ingatnya sudah di rakaat ketiga? Jadi ini kebangetan teman-teman. Keingatnya kesalahannya di rakaat pertama. Al-Fatihah pada rakaat pertama kurang 1 ayat. Tetapi ya, pada rakaat ketiga baru teringat. Gimana solusinya? Sama, yaitu begitu ingat langsung berdiri, kembali ke rakaat pertama tadi. Ayat yang ketinggalan tadi dibaca sampai selesai, sampai baca surat, kemudian rukuk, yang tidak sujud, terus. Nah, rakaat-rakaat yang kedua ketiga yang sudah yang terlaksana, yang sudah dilakukan, dianggap tidak. Nah, ada 2 pendapat. Pendapat yang terkuat adalah tidak dianggap. Ya. Sama. Baik surat syin atau surat sholat jahr. Ketika ada salah satu ayat dari surah Al-Fatihah ada yang kelupaan, maka begitu ingat dia harus kembali ke posisi berdiri lagi untuk memenuhi ya, membaca ayat yang terlewatkan, dilanjutkan dengan ayat seterusnya berikutnya yang
tadi sudah baca itu dianggap tidak berlaku. Yang repot itu pas ingatannya sudah di rakaat keempat, ya kan? Berarti kan dia sholatnya berapa rakaat nanti? Secara boleh dia sholatnya banyak 8 rakaat, sholat zuhur gitu ya. Makmum tidak bingung Pak jamaah. Betul. Nah ini pentingnya ngaji. Ya, pentingnya kita ngaji. Makmum itu pokoknya ikuti imam saja. Makmum ikuti imam. Karena Rasul katakan inna maju'ilal imamu liutamma bihi. Sesungguhnya imam itu diadakan untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru, kalau imam lagi takbiratul ihram maka susulilah, segera kalian bertakbir. Wa idza qara'a fa'ansitu, kalau imam sedang baca surah Al-Fatihah atau surah yang lain maka diamlah dan dengarkan dengan seksama. Wa idza qara'a farka'u, kalau imamnya sedang rukuk maka segera kalian ikut rukuk. Wa idza rafa'a farfa'u, kalau imam bangkit dari rukuk kalian ikut bangkit. Kalau imam sudah berdiri tegak untuk i'tidal, kita baru bergerak untuk i'tidal. Wa idza sajada fasjudu, kalau imam sudah kondisi sujud baru kita turun untuk ikut sujud terus sampai selesai. Termasuk sujud sahwi makmum harus ikut. Meskipun yang melakukan kesalahan imam, makmumnya tidak boleh egois. Saya sarankan kok ya tanggung sendiri, aku nggak main ikutan, nggak boleh begitu ya. Jadi kalau imamnya melakukan kesalahan dalam sholat dan nanti ada sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti imam. Tidak boleh kita protes dong, saya salah imam nih, makmum itu melu sujud juga. Tidak terjadi kita ikut ya. Mestinya ini ikut. Jadi kalau imamnya sujud sahwi, makmumnya juga harus sujud sahwi. Itu yang benar. Ini salah satu contoh kasus yang kesalahan yang barangkali pernah terjadi. Karena manusia itu berpotensi lupa. Karena al-insanu mahallul khata'an manusia. Disebut manusia karena manusia itu punya potensi yang besar untuk lupa dan salah. Al-khata' salah yang tidak sengaja, an-nisan artinya lupa. Nah, solusi ketika kita salah atau lupa dalam sholat, maka kalau yang kelupaan itu rukun, maka harus dipenuhi dulu rukunnya itu. Dan nanti ada sujud sahwi. Tapi kalau yang kelupaan itu bukan rukun, misalnya yang wajib atau yang sunnah, maka tidak perlu dipenuhi, tapi nanti ada sujud sahwi. Contoh, imam lupa tahiyat awal, ya. Misalnya habis sholat maghrib atau isya, mestinya harus duduk tahiyat awal, imamnya lupa langsung berdiri, makmumnya mengingatkan subhanallah, terus imamnya duduk apa terus? Kalau sudah posisi berdiri, tetap berdiri. Kalau imamnya sudah berdiri sempurna, ya, maka tidak boleh duduk untuk tasyahud awal, karena sudah terlanjur berdiri. Berdiri itu rukun. Duduk tasyahud awal itu wajib atau sunnah. Menurut mazhab Hambali wajib, menurut mazhab yang lain ya sunnah. Nggak boleh rukun digugurkan demi untuk ya melakukan yang levelnya di bawahnya. Dalam sholat ada 3 gerakan: rukun, wajib, dan sunnah. Rukun paling tinggi, di bawah rukun namanya wajib. Yang wajib dan sunnah ada 8, salah satunya adalah tasyahud awal. Selebihnya adalah sunnah-sunnah. Jadi ketika imam sudah berdiri tegak, makmumnya tetap mengingatkan subhanallah untuk memberi informasi bahwa dia tadi tahu tasyahud awalnya supaya nanti akan sujud sahwi. Jadi
Jadi imam tetap berdiri saja, terus makmumnya gimana? Tetap baca tasyahud awal tidak? Tidak. Ya, kalau imam sudah lanjut berdiri sempurna, tapi kita tetap mengucapkan subhanallah, terus kemudian berdiri mengikuti imam. Nah nanti setelah tahiyat akhir jangan salam dulu, tapi ditutup dengan sujud sahwi 2 kali. Imam dan makmum bareng-bareng. Meskipun yang berbuat salah itu imam, ya, makmumnya harus mengikuti imam. Sujud sahwi, setelah itu baru salam. Tapi kalau misalnya imamnya ini belum berdiri sempurna, baru mau akan berdiri, terus diingatkan oleh makmum subhanallah, nah imamnya harus duduk. Kalau belum berdiri sempurna, sudah diingatkan oleh makmum, maka imamnya langsung duduk tasyahud awal. Ada sujud tidak? Tidak. Ya, kan tasyahud awalnya sudah dilakukan. Berarti tidak ada sujud sahwi karena belum meninggalkan tasyahud awal, belum berdiri tegak. Ya. Itu salah satu contoh kesalahan yang barangkali pernah terjadi atau bahkan sering terjadi. Ya. Nah, sekarang kita buka sesi. Ini Pak, pernah kejadian begini. Imam lupa, imam tidak mengingatkan. Tapi kalau tesnya setelah selesai gimana? Oh iya. Bagaimana? Ada pertanyaan. Imam lupa ya, lupa terhadap satu rukun atau rukun misalnya kurang satu rakaat misalnya. Maghrib baru 2 rakaat langsung salam. Tahiyat awal langsung salam misalnya. Lah makmumnya bingung. Supaya baik, ya, malah lebih cepat lebih baik. Wah, beneran ini. Karena kalau ada acara ini, Pak Imamnya ngerti banget ya, pengertian. Apanya acara penting, sholatnya disingkat 3 rakaat jadi 2 rakaat. Ketika imam sudah terlanjur salam, makmumnya ada yang mengingatkan, ya Pak Imam kurang 1 rakaat, ya, maka imamnya tidak usah ngeyel, estimaming, ujung umbur, ya, kita percaya sama makmum ya. Ketika makmumnya mengatakan kita sholatnya kurang 1 rakaat, begitu diingatkan, imam langsung kembali ke tempat sholat, takbir Allahu Akbar, menambah 1 rakaat. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi. Rasul ketika pernah menjadi imam sholat zuhur, ada maka sholat asar, baru dapat 2 rakaat, beliau salam. Para sahabat semua dia tidak berani ya. Tapi ada seorang sahabat junior ketika selesai, mereka itu sambil meninggalkan tempat sholat sambil ngelotok, usilatis sholat, hari ini sholatnya di kosong, hari ini sholatnya di kosong. Rasul kaget, ya. Maka Rasul menanyakan kepada para sahabat yang setia, apa dikatakan Rasulullah? Kemudian Abu Bakar mengatakan, benar ya Rasulullah, apakah hari ini sholatnya di kosong? Tadi jenengan sholatnya 2 rakaat. Ya, kata Rasulullah, tidak. Ya, saya tidak bermaksud sholat, tapi tadi jenengan 2 rakaat. Maka Rasul kembali ke tempat sholatnya, Allahu Akbar, menambahkan 2 rakaat. Dan nanti ada sujud sahwi. Ya. Jadi meskipun sudah salam, bahkan sudah terjadi dialog, ya, asal jedanya tidak terlalu lama. Kalau mengingatkannya sudah 2 jam, ya, baru di warung kopi, Pak Imam tadi sholatnya kurang 2 rakaat, ya. Nah, lagi ngopi di warungnya Bu Janda siapa ya, ngobrol tadi sholatnya kurang 2 rakaat. Nah, kalau itu diulang, kalau sudah lama begitu jedanya, ya, maka diulang dari awal 4 rakaat. Tapi kalau masih
jedanya itu tidak terlalu panjang, tidak lama. Begitu salam langsung ada yang mengingatkan Pak Imam kurang 2 rakaat atau kurang 1 rakaat, maka langsung saja, tidak perlu mengulang dari awal. Dan itu pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya di saat sholat. Kalau tidak zuhur ya asar, antara itu zuhur atau asar. Ya, monggo yang lain jika ada kesusahan. Itu ya, kok beda kalau kita sholat berjamaah. Sholat pertama kan udah penuh ya. Kita di belakang sendiri. Apakah kita perlu melalui satu orang untuk menemani kita atau enggak ya? Terus yang kedua, pas kita sholat berjamaah, kadang-kadang suka anak kecil melewat gimana ya? Apa kita perlu berkatakan aja gini atau gimana? Nggak cuma anak kecil lah, kalau orang dewasa yang dulu apa itu? Apa kita perlu sulit atau gimana? Begini kan? Oke, terima kasih cuma pertanyaan. Ketika shot pertama sudah penuh, sementara kita masuk datang belakangan, ya, tidak ada yang menemani, boleh nggak kita sholat sendirian di shot kedua? Ini ada khilaf di dalam para ulama. Pendapat yang pertama, dia harus menarik orang yang di depannya, ditarik untuk menemani dia. Alasannya apa? Alasannya yang namanya makmum, ya, shot itu tidak boleh sendirian, minimal harus 2 orang. Bershot itu namanya minimal 2 orang. Sebuah hadis yang sangat familiar, kita semuanya tak bisa hafal. La sholata li rajulin munfaridin khalfas shaffi. Ya, tidak sah sholat seorang sendirian. Rajul itu jenis laki-laki ya. Tidak sah sholat seorang laki-laki yang sendirian di belakang shaf. Langsung depannya nanti longgar dapat itu. Yang pertamanya longgar karena kurang 1 orang itu. Kalau depan longgar ya, diisi aja depan. Ini kan kalau penuh. Iya, kalau depannya masih longgar, ya. jangan bikin shaf. Iya, maksudnya kita udah penuh. Ya. Kita kan sendirian dari 1 orang. Ya. Nanti kan di shop depan kan belum nggak penuh lagi. Ya, Iya. Ada kurang 1 orang ya. Nanti Iya. yang di sini geser, ya, Ya. porosnya di belakang imam. Oh, iya. Porosnya nanti yang kosong pinggir. Iya. Yang paling yang dikosongkan yang pinggir karena sudah ada geser. Supaya ketika ada orang datang lagi, bisa isi soft yang ingin tadi. Ini pendapat pertama, menarik depannya untuk menemani dia supaya sah berjamaahnya. Kalau tidak ada temannya, dihitung sholat munfarid, dihitung sholat sendiri, tidak ikut jamaah, tidak dapat pahala jamaah. Ini pendapat pertama berdasarkan hadis tadi. Pendapat yang kedua adalah maksud dari kata Rasulullah mengatakan la sholata li rajulin munfaridin khalfas shaf itu ketika tidak darurat. Misalnya shaf depan masih kosong, dia sengaja bikin shaf sendiri di belakang. Padahal shaf pertama belum penuh, dia sengaja. Atau imamnya 1, makmumnya 1, makmumnya berdiri sendirian di belakang. Itu yang dimaksud dengan hadis tadi. Tidak sah atau tidak sempurna sholat jamaah seorang makmum yang berdiri sendiri tanpa ada temannya. Makanya ketika makmumnya cuma 1 orang, sholat imam dan makmum hanya 2 orang. Posisi makmum tidak boleh di belakang sendiri, harus di sebelah kanan imam, supaya disebut berjamaah, bershaf. Disebut shaf itu minimal 2 orang. Makanya kalau luruskan shafnya, padahal orangnya cuma 1 orang. Bagaimana cara luruskan? Lurus cuma 1 orang. Meluruskan minimal ada 2 orang. Kayak Rasulullah ketika beliau sholat malam, datang Ibnu Abbas, datang Jabir, ya, ketika sholat malam, sholat sunnah tahajud, Ibnu Abbas berdiri di sebelah kirinya Rasul. Kemudian sama Rasul di kepala beliau dipegang, dipindahkan oleh Rasulullah, diletakkan di sebelah kanan beliau. Ibnu Abbas sudah benar, dia sejajar sama Rasul, cuma posisi yang salah. Makmum itu kalau sendirian posisinya di sebelah kanan imam. Ya.
Mungkin kalau kita yang jadi kenapa berdirinya di belakang dia ya. Maka Rasul memberikan contoh langsung. Makmum kalau satu orang maka berdirinya sejajar dengan imam dan posisinya di sebelah kanan imam. Ini Kalau 2 orang mundur. kalau nanti datang satu lagi yang tadi sebelah kanan imam mundur menemani yang di belakang. Dua orang berdiri di belakang imam dan merapatkan safnya. Nah, pendapat yang kedua adalah tidak perlu menarik orang dengan alasan kenapa? Kalau menarik nanti akan merusak saf dan bisa merusak mengganggu kekhusyuan orang yang sedang sholat. Alasannya itu. Alasannya adalah kalau kita menarik orang depannya dikhawatirkan nanti jamaah ini tidak paham, belum tahu ilmunya, dia akhirnya malah tidak serap atau tidak nyaman, bisa emosi, malah jadi bisa gelut nanti ya. Terus kalau dia dulu dikatakan soft yang lain, jamaah yang lain dia tahu menutup soft itu wajib, akhirnya dia kosong. Nah, sehingga banyak kemungkinan kemadaratan yang terjadi di situ. Kemadaratan pertama, boleh jadi yang kita tarik belum paham, dia akan marah, ya, atau mengganggu kerusuhannya. Yang kedua, semua jamaah di soft pertama mereka belum tahu ilmunya, ketika dia mundur ada soft yang kecuali kalau makmumnya ini sudah mengerti, ya sudah paham semua dan ngaji semua, maka pendapat yang pertama inilah yang bisa kita ambil. Jadi ada dua pendapat. Kita sifatnya kondisional saja. Kalau di masjid sudah ngaji semua, tinggal tarik saja. Tapi kalau jadi posisi di masjid yang belum kenal, belum tahu, khawatir itu malah terjadi fitnah, ya, ribut, ya, maka tidak apa-apa. Jadi sholat berdiri sendiri sambil menunggu jamaah yang lain. Allah. Mungkin yang kedua, kalau posisi kita sholat itu pas jamaah, ya ada aja di depan orang yang nggak tahu ya, seperti itu ya. Kalau kita sedang sholat sendiri ya, bukan lagi berjamaah ya, sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, disunahkan membuat sutroh. Jadi kita mau sholat sunnah atau sholat apa saja, disunahkan, memang tidak wajib, dianjurkan, disunahkan kita membuat sutroh, tempat untuk kita membatasi ya antara tempat sujud kita dengan kita, supaya ketika ada orang yang lewat itu tahu itu batas akhir tempat kita sujud, sehingga dia tidak akan melintas di depan kita. Ketika kita sudah pasang sutron, ada orang mau lewat, siapapun dia, baik orang tua ataupun anak muda atau anak kecil, kita disunahkan untuk menghalanginya. Kita disunahkan untuk menghalanginya. Kenapa? Hakikatnya orang yang lewat ini ketika kita halangi, kemudian dia tetap menerobos, kata Rasulullah, yuqatil, perangi dia. Fa'innahu syaitan, kan dia ini ketika sudah kita halangi tetap menerobos, dia itu syaitan, kata Rasulullah. Ya. Ini kalau kita sholatnya pasang sutroh. Sutroh itu artinya pembatas apa saja benda apapun yang bisa ditegakkan kita letakkan di depan kita. Nah, kalau di sini ada tiang, ya. Ini udah ada belakang. Oh, ini ada. Ya. Nah, bisa seperti ini, ada tembok. Kalau kita berada di sholat pertama, ya, terus pas sunnah di situ tembok kita jadikan sebagai sutroh kita. Atau ada orang sedang sholat sunnah, kita sholat di belakangnya, kita jadikan dia sebagai sutroh kita. Nah, ketika ada anak lewat, kita halangi. Kalau yang biasa halanginya agak kencang nggak apa-apa. Kalau dihalangi 2-3 passingnya ya kita dorong nggak apa-apa. Saat dia jatuh mati misalnya, jatuh mati, kita tidak kena kisos. Ya, kita tidak kena kisos. Kalau anak-anak yang ini jangan didorong, bisa mati. Yang minimal kita sudah beri, kalau anak kita sudah, karena belum tahu nanti setelah
sholat kita kasih pengertian, karena mesti anak-anak sih ya. Si anak-anak, nah kalau ada orang sholat tidak boleh lewat di depannya, ya, karena dosanya besar. Seandainya kita berdiri menunggu 40 kata Nabi, ya, entah itu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, ya, maka akan lebih baik ketimbang kita nggak sabar tetap melewati orang yang sedang sholat. Karena pas saking besar dosanya, mengganggu dan bisa memutus kekhusyuan orang sholat itu dosa besar. Apa saja yang bisa mengganggu kekhusyuan orang sholat itu adalah dihitung sebagai dosa besar. Sekedar menikmati saja itu dosa besar, apalagi membuat kegaduhan. Ada orang sholat nyetel horor, ya, kesel horor, nyanyi semalam aku mimpi, akhirnya sholat juga tak boleh rusak sholatnya, maka dosa besar. Ada lagi sholat sunnah, muadzinnya nyanyi, ya. Lagi ada orang sholat sunnah malah ya nyanyi, ya. Membaca Quran juga boleh, Pak. Lagi ada sholat, kemudian dia baca Quran di sampingnya orang yang sedang sholat sunnah itu suaranya keras, ditegur sama Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika sudah baca Quran dengan suara yang lantang, ada orang sholat di sebelahnya ditegur sama Rasulullah. Yang lirihkan suara di sebelahku ada orang yang bermunajat kepada Allah. Tidak boleh kita mengganggu, ya, kekhusyuan orang yang sedang sholat. Padahal baca Al-Quran kan ibadah yang mulia, ibadah yang agung. Tapi kalau mengganggu orang yang sedang sholat itu menjadi berdosa. Ya. Zikir berjamaah, ya, setelah sholat. Ya. Yang benar itu zikir sendiri-sendiri, Pak. Yang benar setelah sholat, yang benar adalah zikir masing-masing dengan suara yang tinggi, ya, kecuali kalau sudah tidak ada orang yang sholat, ya, ya kita agak keraskan supaya makmum itu tahu ini bacaannya zikir setelah sholat itu ini urutannya. Boleh dikeraskan, imamnya maksudnya imam itu dikeraskan, tapi bukan diikuti oleh makmum, hanya sekedar untuk memberitahu, ya, mengajarkan kepada makmum. Barangkali ada yang belum hafal urutan dan bacaannya. Tapi kalau sudah hafal semuanya, ya sudah, kita sambil berzikir masing-masing sendiri-sendiri dengan suara yang tinggi, dengan suara yang khusyuk dan khudu di situ. Nah, itu yang dipraktekkan oleh generasi salaf seperti itu. Nah, ini zikir bersama lah, pakai speaker lah ini. Wah, ini tujuannya baik, tujuannya zikir ingat Allah beribadah. Tapi kalau nggak pakai ilmu, Pak, menjadi tidak baik. Ya, orang sejauh bahasa Arab baik ada tujuannya. Tujuannya mencari pahala, mencari rahmat Allah, ya. Tapi ketika ada orang sholat sebabnya ini, ya, ternyata itu melanggar agama, melanggar syariat, mengganggu orang sholat itu adalah dosa besar. Ya. Tidak semua niat baik itu akan menjadi baik kalau tidak tahu ilmunya. Ya. Apalagi yang bentuknya lain, nyanyi-nyanyi. Baca Quran aja nggak boleh kalau mengganggu orang sholat, apalagi nyanyi. Nafsuti, tapi apa itu ya? Salat itu mereka sebut selawat, pada bukan selawat itu bukan bercampur, ya. Cuma di bahasa Arab, ya. Itu kan lagu-lagu yang sering dinyanyikan di tempat-tempat bar, di Arab, di Timur Tengah sana ya. Orang-orang badul ya, orang-orang badul itu kan, ya. Lagu-lagu kalau di sini disebut itu lah. Di bahasa Arab kan dibawa ke para TKI Indonesia, dijadikan sebagai ritual ibadah, dianggap sebagai sholat, ya. Jadi karena kurang ilmu, Pak. Orang kan tidak punya ilmu itu tersesat tapi
seperti kan minyak teh, seperti minyak teh, ya. Semua benar bersalah seperti minyak teh. Ini adalah benar seperti itu. Ilmu seperti itu. Lagi sholat sama terus tiba-tiba jatuh bak, ini gimana sih? Ya, kalau gempanya besar di atas 5 skala Richter ya, itu kira-kira mengancam nyawa kita, boleh kita membatalkan sholat kita. Jadi boleh membatalkan sholat, hukum asal dari sholat tidak boleh. Jangan membatalkan ibadah-ibadah kalian, jangan membatalkan sedekah kalian. Lagi sedang beramal soleh tidak boleh dibatalkan kecuali ya ada karena contoh gempa, nanti sholat Allahu Akbar, ya, maka dalam posisi ini boleh kita membatalkan. Menyelamatkan nyawa itu hukumnya wajib. Menyelamatkan nyawa itu hukumnya wajib. Dan menyelamatkan nyawa itu waktunya kan tidak bisa ditunda. Ya. Tapi kalau sholat bisa kapan saja. Begitu gempanya sekarang, matinya nanti aja ya, dia nggak bisa. Ya, atau waktunya mendesak darurat namanya, maka langsung dengan lari saja, tinggalkan masjid, kemudian kita mengamankan diri, terus cari tempat yang aman untuk mengulang sholat kita. Contoh lain, kaki sholat, ada anak-anak yang kecelakaan, misalnya kecemplung, belum bangun, ya. Kita dengan suara yang belum nggak bisa tenang. Apa yang kita lakukan? Batalkan sholat kita. Maka kita menolong, menyelamatkan nyawa orang itu. Oh ya itu anak tetangga nggak boleh Pak. Meskipun anak tetangga ya, kalau dia anak sendiri, ya. Lagi sentimen sama tetangganya, apa anak kecelakaan ya? Aku lagi sholat saja, nggak boleh Pak. Kita tetap menyelamatkan yang orang itu lebih diutamakan. Nanti kita mengulang sholat kita. Bagaimana kalau kita tetap sholat bisa dihubungi intihar bunuh diri? Sudah tahu ini akan gempa yang kan sudah berhasil pengalaman ya. Ketika gempa seperti itu banyak masjid yang runtuh dan menimpa orang sholat banyak mati. Kalau itu sudah ada pernah seperti itu, maka hendaknya kita menyelamatkan diri. Kalau tidak berhasil sendiri bisa dihukumi, ya, berpotensi dihukumi bunuh diri. Alhamdulillah. Yang lain Pak, gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Kalau orang sholat, kukur banyak, geleng-geleng, bagaimana hukumnya melakukan gerakan-gerakan di luar sholat, ya, gerakan-gerakan yang bukan gerakan sholat di dalam sholat? Tergantung. Kalau gerakan itu gerakan yang dibutuhkan, diperlukan, boleh. Contoh garuk-garuk. lebih digaruk boleh. Sesuai dengan kebutuhannya. Ketika ada pas takbir Allahu Akbar, ada 100 nyamuk di pipi. Tidak 100, 99 misalnya. Nyamuk rapat di pipi kita sambil menggigit. Kan gatel pol bayar. Lagi bermusim nyamuk. Wah, ini dibiarkan, nggak konsen kita, pasti akan terganggu kerusuhan. Ya, bicara boleh Pak kita apa namanya kita pukul ya, atau kita garuk rasa gatalnya menggaruk anggota tubuh yang gatal banget itu ya. Tapi nek orang gatal ya harus digaruk ya. Kalau gatal banget mengganggu kerusuhan boleh digaruk seperlunya. Kalau sekali kok masih gatal ya 2 kali. 2 kali kok masih gatal ya 3 kali. Tapi juga dalam Ya memang pada Syafi'i supaya tidak membatalkan, tidak boleh mualat untuk bernuri-nuri dalam bahasa Jawanya. Dikasih jeda, seret, ya. Tapi pada yang lain tidak masalah. Tidak harus ada jedanya. Karena Rasulullah ketika lagi sholat, beliau sambil menggendong cucunya, ya, menggendong cucunya.
diletakkan di atas pundaknya. Ketika beliau mengukur atau sujud, diangkat, diletakkan. Ya. Apakah meletakkan Rasul itu pakai jeda? Tidak. Ya sekalian, ya. Kalian dibutuhkan. Karena kalau nggak ditaruh, nanti bisa jatuh, membahayakan. Nah, nanti kalau Rasul berdiri lagi, diangkat lagi, diletakkan di pundak lagi. Nah, meletakkannya itu tidak pakai jeda-jeda, langsung sesuai dengan kebutuhannya. Sama ketika Rasul lagi sholat, satu sunnah tahajud, di mana kemudian Bunda Aisyah berkumpul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul menjawab nanti sholat ya. Rasul maju karena posisi pintu persis di depan beliau. Beliau maju dan membukakan pintu. Ini kan butuh gerakan yang banyak. Karena dibutuhkan tidak masalah. Tidak harus ada jeda ya, meskipun lebih dari 3 kali gerakan kalau dibutuhkan atau diperlukan. Tapi kalau tidak diperlukan hanya action aja, ya. Saraf, Ya. saraf. Saraf. Adalah sholat, mungkin kacamatanya baru dibuka, terus dilahap pakai lagi, ya. Nah ini kali itu bisa mengatakan gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan ya, dalam sholat itu berpotensi untuk membatalkan sholat. Sama ketika kita sholat misalnya kalau nggak pakai kacamata pusing, tapi kalau rukuk atau sujud harus lepas, maka nggak apa-apa. Begitu mau sujud kita lepas, terus kita sujud, mau berdiri kita pakai lagi nggak apa-apa, karena itu dibutuhkan. Kalau yang tidak dibutuhkan itu yang tidak boleh. Misalnya ibu sholat sambil menangis jilbabnya, kalau bapak kakinya dilihat kakinya, apa itu nggak dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan maka tidak boleh. Apa beli masak? Ya, hari subuh, Allah liman hamidah. Kalau kira-kira bajunya ini, ya, kalau nggak dibenahi agar terbuka auratnya, menutup aurat ke dalam sholat itu hukumnya wajib. Misalnya pakai kaos pendek ya, terus pakai celana. Ini kalau tidak dibenahi berpotensi terbuka aurat bagian belakang. Maka sholat sambil membenahi baju, nah itu wajib, malah harus. Karena kalau membiarkan aurat terbuka dalam kondisi sadar, maka batal sholatnya. Karena menutup aurat termasuk salah satu syarat sah sholat. Itu bukan gerakan yang berat, bukan ya? Bukan. Ya, karena bagian yang dibutuhkan karena menutup aurat itu bagian dari syarat sah sholat. Seperti gerakan apa? Geleng-geleng, ya. Terus ambil apa namanya? Membunyikan jari jemari, ya kan ini dari bukan itu Pak. Ya, ada salah gerak ya, lagi sholat itu, ya. Terus membunyikan seperti ini nggak boleh, Pak. Tidak boleh. Ambil sholat sambil tasydid al-asabi, menjalin jari jemari dalam sholat seperti ini, Pak. Nah ini nggak boleh dalam sholat. Allah Akbar, nggak boleh. Seperti ini di dalam sholat hukumnya makruh, ada mengatakan haram. Baik di dalam sholat maupun di dalam sholat, kalau di masjid dua-duanya nggak boleh. Apalagi di dalam sholat, larangannya lebih besar lagi, lebih berat lagi. Tapi di dalam masjid saja dimakruhkan kita menjalin jari jemari kita seperti ini, apalagi di dalam sholat. Karena lagi ya biasanya ini pas mau berdiri, tingkatnya mau sambil niat ketiga dibunyikan. Nah, kalau ada niat seperti itu ya nggak boleh. Ya. Jadi kalau tarik dari sujud, ya memang ada beberapa bertumpu pada tangan kah, atau bertumpu pada paha. Ya.
pendapat yang terkuat ya, dua-duanya boleh. Pendapat terkuat adalah kalau bangkit kita bertumpu pada kaki atau paha. Tapi kalau kita turun untuk sujud, mana harus diletakkan dulu? Ini pun ada dua pendapat. Ya, pendapat pertama adalah tangan dulu, baru diikuti lutut. Ya, ini hadis berdasarkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza sajada ahadukum fala yabruk fala yasjud kama yabruk fa'il falyadhu yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila turun untuk sujud, jangan menyerupai dan menyambutkan. Maka dahulukanlah kedua telapak tanganmu sebelum kedua lututmu. Nah, ini pendapat pertama. Nanti tangan dulu baru lutut. Pendapat yang kedua adalah kebalikan. Lutut dulu baru tangan. Berdasarkan hadis dari Wa'il bin Hujr radhiyallahu ta'ala anhu, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi." Saya selalu memperhatikan sholatnya Rasul. Rasul itu kalau mau turun sujud selalu meletakkan kedua lututnya dulu, baru diikuti kedua tangannya. Ini ada dua pendapat. Insya Allah dua-duanya boleh sesuai dengan kondisinya. Kalau jenengan sudah posisi sudah umur 60 ke atas, mungkin kalau lutut dulu takut kejengkang ya, tidak apa-apa, tangan dulu. Kalau yang masih muda ya, lutut dulu. Dua-duanya benar. Yang salah itu kalau kepala dulu. Karena menghindari khilaf, aku nggak mau pakai pendapat yang pertama, yang kedua, aku bikin pendapat sendiri. Sujudnya langsung nyungsep wajah dulu, ini yang salah. Dan bagi dari sujud, apakah harus al-ajn? Al-ajn itu seperti orang mengadoni kue apa? Bikin kue itu apa namanya? Yang diadoni namanya. Ya, donat itu kan terbuat dari apa namanya? Ya, adonan ya, adonan. Sehingga seperti ini. Nah, ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kan ada orang yang ketika bangkit dari sujud, ya, itu mengepalkan jari-jari apa namanya? Tangan seperti ini. Itu namanya al-ajn. Al-ajn itu mengadoni seperti orang mengadoni adonan. Nah, ini hadisnya lemah. Yang kuat adalah tidak seperti ini, tapi biasa saja, atau bertumpu kepada lutut. Tangan dulu, lalu lutut jadi tumpuannya. Yang terakhir Ya. Bagaimana hukum orang makmum yang tidak ikut sujud tilawah, padahal imam sudah mengumumkan bahwa di dalam sholat baik rakaat 1 atau rakaat 2 itu ada sujud tilawah, dan dia pun lihat sebelahnya atau depannya ada yang sujud tilawah, dia nggak mau sujud tilawah, hukumnya apa? Ya. Bagaimana? Sujud tilawah hukumnya sunnah, pahalanya besar. Pahalanya besar. Salah satunya adalah mendatangkan rahmat Allah. Allah sangat mencintai, menyayangi dan memberkahi orang yang banyak melakukan sujud. Baik sujud dalam sholat maupun sujud ketika kita mendapatkan nikmat, sujud syukur ketika membaca Al-Quran, ayat-ayat as-sajadah, kita berbanyak sujud. Yang kedua, sujud juga akan menjadi sarana untuk mengkerdilkan setan. Setan itu paling takut, ya, paling benci dengan orang yang sujud. Dia mengatakan, aduh celaka. Manusia disuruh sujud, dia pun taat, baginya surga. Sementara aku disuruh sujud, tapi aku bakal dan aku diajak neraka. Oleh karenanya, kalau ada orang baca ayat Quran sajadah dan ayat sajadah, disunnahkan untuk sujud, baik yang membaca atau yang mendengarkan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat imamnya sujud tilawah, makmum harus mengikuti, Pak. Karena dalilnya innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu diadakan untuk diikuti, Pak.
Berarti semua gerakan imam yang benar, yang sesuai dengan sunnah, ya, itu wajib diikuti oleh imam, oleh makmum. Berbeda kalau ada orang baca ayat sajadah, terus dia sujud, kita yang tidak membaca itu boleh ikut, boleh tidak. Kalau di luar sholat, kalau di luar sholat ada orang baca ayat sajadah, lalu dia sujud, ya, bagi yang mendengarkan boleh ikut, boleh tidak. Kalau ikut dapat pahala, kalau tidak rugi. Cuma sujud itu aja tidak berpahala. Sujud cuma sekali tok, Pak, tidak 2 kali. Beda dengan sujud sapi, saya 2 kali. Kalau sujud tilawahnya sekali saja. Bacaannya ya boleh dibaca subhanallah, boleh subhanallah, intinya sujud itu memperbanyak tasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Atau saja terwajib dari khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi hawlihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Boleh baca tersebut. Ini Pak, tata pengertian makmum kan berbeda-beda ya. Bagaimana kalau kita supaya tidak terjadi kesalahan menghindari ayat terdekat dari imam? Tidak boleh menghindar. Kalau memang ayat sajadah itu ada, ya Artinya baca surat yang dia tidak ada. mau baca surat yang tidak ada. Nah, nanti kita disuruh baca apa? Subhan dari Al-Fatihah sampai Anas, agar kita pakai dalam sholat kita. Jika tidak boleh kita pilih-pilih. Jadi ketika kita akan melewati atau misalnya kita urut bacaannya ya, setiap hari misalnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian sampai Anas, dalam 1 tahun bisa khatam. Maka dari jangan hindari, tetap dibaca surat yang ada ayat sesudahnya. Nah, solusinya adalah supaya makmum ini tahu, maka sebelum pelaksanaan sholat itu diberitahu dulu, ada sosialisasi bahwa salah satu sunnah Nabi ketika melewati ayat sajadah, kita disunahkan sujud tilawah. Sujud tilawah namanya. Nah, nanti ikuti imam saja. Nanti di rakaat pertama akan ada ayat sajadah, maka kita semuanya akan sujud tilawah. Seperti itu. Diumumkan dulu bagi makmum yang belum paham. Nah, ini saya kira butuh sosialisasi terus menerus, mungkin ya butuh sepekan, 2 pekan, bahkan kalau sebulan nggak masalah, sampai semuanya paham, supaya mendapatkan fadilah keutamaan daripada baca sujud tilawah kita. Yang salah itu kalau tidak ada sosialisasi sebelumnya, makmumnya bingung, ini sholatnya 3 rakaat, subuhnya 3 rakaat. Kalau hari Jumat kan disunahkan baca surah As-Sajdah rakaat pertama, rakaat kedua baca surah Al-Insan, panjang ya. Jadi selagi ada sosialisasi sebelumnya, ada taklim sebelumnya, maka sebaiknya tidak dilewati, tetap dibaca dan dipraktekkan supaya kita dapat fadilah pahala yang besar dari sujud tilawah tersebut. Wallahu a'lam. Demikian Ustaz Rasyidin, barangkali ada yang mau disampaikan. Ini kan saya kalau balik dari sujud kan seringnya karena apa bantu ini aja. Ini gimana? Kalau tujuannya hanya untuk membantu karena tangannya kurang kuat, kalau begini ya atau ya masalah. Tapi kalau meyakini bahwa ini sunnah ya, dan itu yang sebagian ulama mempertentangkan karena hadisnya kurang kuat. Cuma mau bantu ini aja. Kalau sifatnya hanya untuk membantu menopang kaki supaya bisa bangkit dari sujud, ya tidak masalah. Karena kondisi seorang dengan orang lain kan berbeda-beda. Ada yang kakinya kuat, ada yang kurang kuat, ada yang lemah, sehingga bisa menggunakan alat bantu. Nah, alat bantunya alat tangannya sendiri tadi. Kalau masih kuat juga boleh pakai tongkat, sholat sambil pegang tongkat supaya tidak jatuh. Gak kuat lagi boleh pakai kursi. Ya. Tapi pakai kursi ini sebaiknya kalau masih bisa duduk di lantai, sebaiknya
utamakan sholat duduk itu duduknya di lantai, bukan di atas kursi. Jadi di atas kursi itu bagi orang yang tidak bisa duduk di lantai. Berarti yang afdal sholat sambil duduk itu bukan di atas kursi, tetapi di atas tempat sholat itu, di atas lantai. Ya datang langsung duduk saja. Takbiratul ihram dulu berdiri, kemudian duduknya di lantai. Kalau duduk di lantai nggak bisa, mungkin kakinya keselio. Kalau di lantai sakit, misalnya harus pakai kursi. Tapi pakai kursi itu bukan alternatif pertama, alternatif yang terakhir. Selagi masih bisa duduk di lantai, duduk di lantai aja. Demikian. Saya kira sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum